untuk mengerjakan soal ini, ingat kembali konsep dasar dari sifat limit. Misalkan ada limit dari f plus g gitu ya, maka ini bisa dipecah menjadi limit f plus limit dari g. Nah, seperti itu. Misal juga ada dikurangi, ya sini juga ikut dikurangi. Misalkan limit 3 dikali f, maka 3-nya bisa keluar menjadi 3 kali limit dari f, seperti itu. Terus ada juga misalkan limit bentuknya perperan atau perkalian, f kali g, maka ini bisa dipecah menjadi limit f dikali dengan limit dari g, dan seterusnya. Ini konsep dasar yang akan kita gunakan. Sekarang di sini kita diketahui pertama yang ini kita tulis di bawah aja sebagai limit f gitu kan, dikurangi dengan 3 dari limit g, nilainya sama dengan 2. Oke, limit f dikurangi dengan limit g. Sekarang yang bagian di sampingnya kita punya 3 dari limit f ditambah dengan berapa itu, limit g, nilainya harus sama dengan 1. Nah, atau biar nggak ruwet, teman-teman boleh juga dengan memisalkan. Misalkan limit dari f itu sebagai m, misalkan limit dari g itu sebagai n, maka yang di soal ini bisa kita tulis lebih sederhana menjadi m dikurangi 3n sama dengan 2. Terus yang bagian bawah itu 3m ditambah dengan n sama dengan 1. Nah, ini bisa kita eliminasi ya. Kita kalikan 3 nih, misalkan yang bawah kita kalikan 1. Maka yang atas menjadi 3m min 9n sama dengan 6. Terus yang bagian bawahnya tetap 3n plus n sama dengan 1. Ini kita eliminasi, kita kurangkan teman-teman. Diperoleh min 10n itu sama dengan 5. Jadi n-nya sama dengan berapa ini? 5 bagi min 10, 5 per min 10, yaitu min setengah. Dapat nilai n-nya. N-nya ketemu, maka m-nya juga akan ketemu. Tinggal kita masukin ke salah satu persamaan di atas, maka diperoleh m-nya sama dengan setengah. Dah nih, dapat dua informasi ini. Artinya apa? Artinya teman-teman punya bahwa limit x mendekati a dari fx itu sama dengan min setengah, dan limit x mendekati a dari gx itu nilainya sama dengan setengah, karena tadi kita misalkan sebagai m sama n. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan ternyata ini nih, limit perkalian, limit dari fx dikali dengan gx. Nah, ini bisa dipecah nih, ini sama dengan limit dari fx sendiri dikali dengan limit dari gx sendiri. Limit dari fx sudah ada nilainya, yaitu min setengah. Limit dari gx itu nilainya sudah ada, yaitu setengah. Apabila kita kalikan, nilainya min 1/4. Jadi yang mana? Yang B. Ada sebuah fungsi di mana untuk x-nya sama dengan 2, nilainya 0. Nah, apabila kita berlakukan di sana, diperoleh f2 nilainya harus sama dengan 0. X-nya kita masukin 2 kuadrat ditambah dengan a dikali 2 ditambah dengan b. Dari sini kita peroleh a kali 2 itu 2a ditambah dengan b, nanti 2 kuadrat itu 4, pindah ruas, maka menjadi min 4. Dapat satu informasi nih kita. Sekarang kita lanjutkan. Oh, ternyata di sini ada konsep limit. Teman-teman ingat lagi bahwa misalkan ada limit x mendekati 2, misalkan yang atas adalah ax, yang bawah adalah bx, seperti itu. Biasanya bentuk pertama, langkah pertama itu kita cek dulu, kita masukkan. Misalkan kita masukkan angka 2 langsung, yang bawah juga kita masukkan angka 2 langsung, maka nanti akan menghasilkan bentuk tak tentu 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Jika sudah ada bentuk seperti ini, maka bisa kita lanjutkan ke langkah kedua. Langkah keduanya bagaimana? Ya tinggal bisa kita turunkan, bisa kita faktorkan nanti sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang kita ke soal. Ada limit seperti ini. Langkah pertama seperti yang kita tulis di sebelumnya, bahwa kita cek dulu harus 0 per 0. Jadi x-nya sama dengan 2, kita masukkan ke pembilangnya, juga masukkan ke penyebutnya. Kalau kita lihat di atas, kita masukkan x-nya 2, jadi diperoleh f 2 ditambah dengan 1 dikurangi dengan f berapa? 2
dibagi dengan 2 kurangi 2, nanti hasilnya harus 0/0, karena ini baru langkah pertama. Nah, ini dulu kita selesaikan ya. Yang bawah sudah terpenuhi 0/0, tinggal yang di atas. Yang di atas harus kita bikin 0 juga, bahwa nanti F2/2 itu 3, dikurangi F2 itu harus sama dengan 0. Oh, teman-teman, kita sudah punya informasi bahwa F2 itu 0. Maka nanti bisa kita tulis sebagai F3 dikurangi 0 sama dengan 0. Atau dengan kata lain, F3-nya itu sama dengan 0, kan gitu. Nah, F sendiri apa? Ini F sendiri. X sendiri kan ini dia. Tinggal kita masukin aja. X-nya 3. Jadi diperoleh F3 itu sama dengan 3 kuadrat ditambah dengan A kali 3 ditambah dengan B harus sama dengan 0. Dengan kata lain, kita diperoleh 3A plus B, 3 kuadrat 9 pindah ruas. Sama dengan min 9. Kan seperti itu tuh. Nah, dari sini kita punya dua informasi, dua persamaan. Persamaan 1 sama persamaan 2. Nah, ini tinggal kita eliminasi. Kita kasih nomor ya, ini nomor 1 sama nomor 2. Selanjutnya coba kita eliminasi. Pernyataan 1 dan 2. Di sana kita punya 3A plus B sama dengan min 9. Satu lagi 2A plus B sama dengan min 4. Apabila kita kurangkan, nanti yang ini diperoleh A, B-nya habis, min 9 dikurangi min 4, artinya min 9 tambah 4 itu min 5. Hanya min 5, nanti teman-teman mendapatkan B-nya, tinggal masukin ketemunya 6. Oh, udah ketemu, yang ditanyakan hanya B saja ya. Jadi B-nya adalah 6, maka capai yang E. Nah, cuma seperti itu. Ada sebuah kurva fx, dia memotong sumbu y di titik 0,1. Artinya apa? Titik fx ini dia melalui titik 0,1. Karena melalui bisa kita masukin tuh. Ketika saya masukkan f-nya 0, maka nanti nilainya harus sama dengan 1. Jadi kita ganti aja semuanya dengan 0. Jadi A kali 0 ditambah dengan B kali 0 ditambah dengan C. Ini habis, artinya C-nya sama dengan 1. Artinya efek itu sama dengan efeknya kita peroleh, yaitu A kuadrat X plus C. Artinya ini sama dengan 1 nanti. Seperti itu. Sekarang kita ke soal. Ada soal seperti ini, kita tulis ulang limit X mendekati 1. Efeknya kita tulis AX kuadrat plus BX plus 1 dibagi dengan X min 1. Nilainya nanti harus sama dengan min 4. Nah, teman-teman ingat lagi konsep dasar bagaimana mencari nilai limit. Limit, misalkan X mendekati 1 dari Fx gitu ya, per Gx. Cara pertama, kita masukkan dulu X-nya sama dengan 1. Maka nanti F1 per G1, nanti bentuknya biasanya 0/0 atau tak hingga per tak hingga dan sejenisnya. Kalau langkah pertama ini sudah, saya terus langkah 1 gitu ya. Baru nanti kita ke langkah kedua. Langkah kedua itu tinggal diselesaikan. Caranya bisa difaktorkan, bisa juga dengan turunan. Jadi tinggal kita turunkan, nanti masukin angka 1, yang bawah juga turunkan, masukin angka 1. Udah, nanti ketemu nilainya. Dalam hal ini ternyata nilainya adalah min 4. Nah, dua langkah ini yang akan kita jalankan. Langkah pertama, kita masukkan dulu satunya ke atas, maka diperoleh nanti A kali 1 kuadrat ditambah dengan B kali 1 ditambah dengan 1 dibagi dengan 1 min 1. Nanti langkah pertama harus menghasilkan 0/0. Yang bawah sudah, tinggal yang atas, yang bagian pembilangnya. Dari sini kita peroleh bahwa A plus B plus 1 itu sama dengan 0. Atau A plus B-nya sama dengan min 1. Dari langkah pertama kita dapatkan informasi itu. Sekarang kita lihat langkah yang kedua. Langkah yang kedua itu dengan cara kita tinggal turunin aja tuh. Yuk, yang atas kita turunkan. AX kuadrat diturunkan menjadi 2X plus BX diturunkan menjadi plus B. Maaf, ini kurang A ya. 2AX ini harusnya. 2AX plus B dibagi dengan 1. Habis diturunkan, kita masukkan X-nya sama dengan 1, maka diperoleh hasil 2, masukin angkanya 1, A kalikan 1 ditambah dengan B.
ditambah per 1, hasilnya harus sama dengan min 4. Dalam hal ini kita peroleh hasil apa tuh? 2A plus B sama dengan min 4. Jadi kita punya dua persamaan nih teman-teman. Dari dua persamaan ini kita bisa untuk menghitung atau mencari nilai A, B, C nya tentunya. Oke, sekarang coba kita cari nilai A nya dulu dengan cara dieliminasi. Kita tulis di bawah aja. Di situ ada 2A plus B sama dengan min 4. Terus satu lagi A plus B sama dengan min 1 gitu ya. Tinggal kita kurangkan saja. Kita kurangkan dari sini 2A dikurangi A itu A, B kurangi B habis, min 4 kurangi 1 artinya min 3. Hanya min 3. Ternyata sudah dapat semua. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan B plus C. Kita harus mencari B-nya dulu ya ternyata. B-nya kita cari aja. A-nya min 3. Kalau A-nya min 3, otomatis B-nya sama dengan berapa? 2. Udah dapat informasi semua. Sekarang tinggal kita masukin yang ditanyakan. B-nya. B-nya tadi nilainya berapa B-nya? B-nya itu 2. C-nya tadi berapa? 1. Dibagi dengan A-nya berapa? A-nya itu min 3. Jadi 3 bagi min 3 itu min 1. Udah dapat nilainya yaitu min 1 yang A. Teman-teman, ini ada soal tapi sedikit menyinggung tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Ingat teman-teman, misalnya ada harga mutlak dari X kurang dari sama dengan A, maka ini berlaku min A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Kalau ada ini yang pertama. Yang kedua, misalkan ada harga mutlak X lebih dari A, maka nanti adalah X-nya kurang dari min A, atau X-nya lebih dari sama dengan A. Nah, konsep ini yang kita coba terapkan. Kalau kita lihat ternyata dia kurang dari ya, pakai yang konsep pertama, maka ini bisa kita jabarkan menjadi min X plus 3 kurang dari sama dengan yang dalam harga mutlak itu adalah Fx min 2 kurang dari X plus 3. Kan seperti itu. Coba kita buka kurungnya ya. Ini menjadi min X min 3 kurang dari Fx min 2 kurang dari X plus 3. Semua saya tambah dengan 2. Semua ruas saya tambah dengan 2. Maka diperoleh min X ditambah dengan 2 jadi berapa tuh? Min 3 ditambah dengan 2. Jadi menjadi min 1 ya. Kurang dari Fx, ya, karena min 2 ditambah dengan 2 habis, kurang dari tambahkan 2 menjadi X plus 5. Ternyata di sini efeknya ada tempelannya yaitu limit X mendekati 3. Jadi semua kita tempeli semua. Jadi ini kita tempeli limit, ini kita tempeli limit, kita kasih tempelan limit depannya. Maka menjadi limit X mendekati min 3, yang ini adalah min X min 1 kurang dari kita tempel limit yang tengah juga limit X mendekati min 1 untuk Fx mendekati 3 maaf, kurang dari yang sini limit X mendekati min 3 untuk X plus 5. Sementara yang ini sudah ada nilainya, tinggal kita masukin aja kan, min 3 min X jadi berapa? 3 kurangi 1 nilainya 2 kurang dari limit X mendekati min 3 dari Fx kurang dari min 3 tambah 5 berapa? 2. Jadi limit Fx itu nilainya antara 2 dan 2. Dari 2 sampai 2. Artinya limit ini ya juga sama dengan 2 otomatis kan? Nah, dengan demikian dari sini kita simpulkan bahwa limit X mendekati min 3 dari Fx itu sama dengan 2. Jadi itu jawabannya yang mana? Yang D.